Selamat berjumpa kembali di channel Ayo Youtuber Pemula AYP. Pada tutorial video kali ini kami bagi dalam 3 serial video ya, berurutan karena terlalu panjang pembahasan. Intinya bagaimana video Anda ditemukan, atau bahasa Inggrisnya get discovered ya, di semua halaman pencarian YouTube. Video tutorial ini diambil dari sumber utama adalah YouTube Academy Creator ya, dengan sedikit modifikasi. Jadi serial ini kami harapkan mempunyai tujuan untuk menjawab hampir 80% dari pertanyaan paling mendasar di dunia YouTuber pemula, yaitu mengapa view dan jam tayang video saya tetap rendah? Kenapa saya bilang paling mendasar? Karena kalau view jam tayang video Anda sudah tinggi, Anda sudah expert, bukan pemula lagi. Inilah masalahnya. Kita kalah bersaing dengan channel-channel yang sudah besar. Ini kita bahas. Kalau ini Anda pahami, Anda lakukan, 80% akan terjawab. Sisanya ada lagi. Kita akan buat di video yang kedua, yang ketiga ya. Jadi pertanyaannya, mengapa view saya rendah dan jam saya? Itu karena video Anda tidak pernah atau jarang sekali diklik penonton atau orang di semua halaman YouTube. Timbul pertanyaan yang kedua, mengapa penonton tidak pernah klik untuk ditonton atau untuk menonton? Karena video Anda tidak pernah atau jarang sekali muncul di semua halaman YouTube. Jadi hal yang mesti kita ingat, terlepas video yang Anda buat itu baik secara tampilan atau konten atau biasa saja, itu masalah lain. Jangan kita berpikir pada saat kita upload video di channel kita, itu tersebar di mana-mana, orang semua bisa lihat. Tidak. Untuk topik masing-masing ya. Jadi misalnya seseorang mencari topik tentang jam tayang, orang akan mengetik. Jadi video Anda yang membahas jam tayang, atau video Anda yang membahas tentang katakanlah salah satu teman bonsai kelapa, tidak pernah muncul di semua, saya bilang semua halaman YouTube. Nanti kita akan bahas halaman-halaman itu. Nah, itulah sebabnya penonton tidak pernah klik. Mungkin kalau dia muncul, dia ada kemungkinan untuk diklik, tapi tidak pernah muncul. Nah, ini kita akan bahas lebih detail. Jadi tetap stay sampai habis. Saya yakin kalau Anda dengarkan ini, saya coba atur dengan sistematik dan lakukan, kita sama-sama yakin video kita akan muncul, lebih banyak muncul dari sekarang ya. Di tutorial ini ya ada 6, saya buat kerangka berpikir kita secara global ya, supaya kita memahami secara menyeluruh aspek-aspek yang terkait bagaimana video kita itu mudah ditemukan, mudah dalam arti muncul pada saat dicari. Yang pertama saya akan membahas algoritma penelusuran dan penemuan di YouTube sendiri. Kemudian yang kedua, membuat judul dan thumbnail yang efektif ya. Yang ketiga, membuat deskripsi yang efektif. Yang keempat, ini mungkin kalau sudah ada yang pernah pakai mungkin tahu ya, gunakan card ya, dan layar akhir end screen supaya bekerja. Ini ada fungsinya, termasuk playlist sebenarnya. Yang kelima,
jaga agar channel Anda tetap fresh dengan rutin upload video. Setidaknya seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali. Dan yang keenam adalah kolaborasi ya. Ini mungkin di luar negeri sudah sering dilakukan, di Indonesia sepertinya ini jadi sesuatu yang dihindari ya. Oke, kerangka berpikir ini mengarah ke tadi bagaimana video itu muncul. Karena cukup panjang yang harus saya jelaskan, pada video ini kita hanya menjelaskan poin 1 ya, penelusuran dan penemuan di YouTube, agar kita paham bagaimana cara kerjanya. Poin kedua, judul, thumbnail, deskripsi akan dibahas di video tersendiri, serial kedua. Kemudian yang nomor 4, 5, 6 dibahas di video tersendiri. Di sini kami ini YouTube ya. YouTube tahu bahwa Anda itu mencurahkan banyak tenaga, banyak waktu, biaya, pikiran, belum lagi kalau salah harus diulang untuk membuat satu video ya. Video original maksudnya, kalau re-upload kan tinggal download, di-upload. Itu sudah banyak yang kita curahkan. Belum lagi yang kadang ada salah satu teman yang gagal untuk mengedit atau apa, belum diedit lagi ya. Nah, pekerjaan kita yang sudah banyak menghabiskan waktu, tenaga, biaya, pikir macam-macam ini, sayang kalau tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul di pencarian orang. Padahal topik itu mungkin sangat berarti, sangat berguna. Nah, poin yang kedua, sangat penting bagi kita semua, saya dan Anda ya, saya juga belajar, untuk memahami bagaimana sih cara video kita itu ditemukan. Misalnya tentang bonsai kelapa ya, dari channel teman Sirakiran channel ya, bagus saya lihat isinya. Tetapi pada saat kita coba ketik bonsai kelapa, punya dia mungkin hampir tidak pernah muncul. Nah, itu saja masalahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita harus memahami di YouTube sendiri, ini ada istilah algoritma ya, nanti saya akan jelaskan. Tujuan sistem penelusuran dan penemuan di YouTube itu ada 2. Yang pertama, untuk membantu penonton ya. Jadi ingat, penonton, termasuk YouTuber, termasuk bukan YouTuber. Jadi bukan kita ini, membantu penonton yang cari video kita untuk menemukan video yang ingin ditonton dan memaksimalkan hubungan atau interaksi dan kepuasan penonton untuk jangka panjang. Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja sistem, tempat konten akan muncul, dan hal yang bisa dilakukan agar video Anda berpeluang untuk berhasil muncul ya. Itu yang pertama. Dia fokus ke penonton, bukan ke YouTuber ya. Kenapa? Kenapa ke penonton? Supaya puas jangka panjang, karena suka lihat YouTube. Karena sumber uangnya dari situ. Semakin banyak penonton, semakin banyak iklan masuk. Jadi YouTuber dapat bagian lah dari hasil iklan tersebut. Dia menjaga penonton untuk jangka panjang, karena inilah pangsa pasarnya iklan. Oke, kita loncat lanjut yang kedua. Mencari semua aspek kriteria dari video kita yang paling sesuai dengan semua kriteria yang dicari oleh penonton. Oke, saya ulangi yang kedua, mencari semua aspek kriteria ya dari video kita, video YouTuber ya, yang paling sesuai. Jadi semua kriteria video itu ya, konten, judul, thumbnail, macam-macam lah, yang paling sesuai dengan yang dicari oleh penonton yang nonton videonya. Paham ya? Itu tujuan yang kedua, ditempatkan yang kedua. Yang pertama, dia akan membantu penonton untuk menemukan apa yang dia mau tonton.
YouTube mencoba mencocokkan setiap penonton dengan video yang kemungkinan besar ingin mereka tonton dan nikmati. Artinya kalau dia ingin mencari sesuatu, misalnya hotel murah di Semarang atau hotel murah di Jawa Tengah, itu ketemu. Itu intinya. Nah, ini salah satu misal ya, bukan misal, salah satu data yang diberitakan YouTube, bahwa lebih dari 400 jam video yang diupload setiap menitnya. Dan hal itu bisa menjadi tantangan. Kalau saya menggantinya peluang tersendiri. Nah, di sini saya jelaskan, sistem rekomendasi YouTube memberikan feedback loop secara real time untuk memenuhi keinginan setiap penonton dan minatnya masing-masing. Fokusnya tetap penonton ya. Tujuan kami adalah menarik minat orang untuk menonton lebih banyak video yang mereka sukai, sehingga penonton atau mereka terus kembali ke YouTube secara rutin. Tadi saya sudah jelaskan, karena inilah sumber uang, sumber pemasukan ya, penonton. Bahasanya akan saya sederhanakan ya, supaya Anda paham ya. Saya akan sederhanakan bahasa ini ya. Jadi YouTube itu punya suatu program, kalau mereka istilahnya algoritma, suatu program, bahasa program kan tahu ya, secara komputer. Itu yang program itu mengumpulkan semua data dari penonton ya, bukan dari kita, dari penonton yang klik nonton itu. Semua data dikumpulkan dari seluruh dunia, dari setiap detik. Judul apa yang mereka tonton, topik-topik apa yang mereka tonton, dari negara mana menonton, berapa lama mereka menonton, suka apa tidak, apakah ada interaksi berupa komentar. Itu yang dikumpulkan setiap detik ke dalam programnya YouTube yang dikenal tadi algoritma. Sehingga itu memang susah dijelaskan, jadi kompleks. Dan itu setiap detik berubah. Itulah ada istilah algoritma YouTube mengikuti algoritma penonton. Karena apa yang diminati penonton itulah yang diambil oleh program, diolah sedemikian rupa berupa data statistik. Data inilah yang akan dicocokkan dengan data yang ada di video kita, istilahnya metadata ya, metadata di video kita, judul, thumbnail, description, tag, nanti termasuk konten, termasuk setting YouTube-nya. Itulah pentingnya tadi kita membuat ini betul-betul powerful, sehingga algoritma YouTube yang juga tidak lain adalah algoritma keinginan penonton itu masuk, ketemu dengan algoritma kita, ketemu dengan metadata video kita. Nah, sebaliknya sistem kami, jadi ini sistemnya YouTube, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penonton dengan memperhatikan seperti berikut. Yang tadi saya jelaskan ya, apa sih yang mereka tonton, banyak yang mana, dari negara mana, bagian mana, apa saja yang paling ramai, yang paling disukai, apa sih yang tidak mereka tonton, yang jarang mereka tonton. Tadi kan berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menonton, jam berapa aja mereka menonton, itu semua dikumpulkan bukan manual ya, dia deteksi terus itu, setiap kita klik dia deteksi. Dari laptop juga dideteksi, dari HP makanya ada muncul kan di setting Yeti kan, termasuk dari eksternal, semua data itu dikumpulkan oleh program algoritma tadi menjadi satu, sehingga programnya seperti hidup dan setiap detik berubah. Di sini disebutkan seperti ini juga cara mesin telusur Google sama penelusuran di YouTube, di algoritma YouTube yang tadi sudah bercampur dengan informasi penonton tadi, kapan mereka menonton, macam-macam itu, akan berusaha menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan query, kata kunci. Query ini kelompok ya, katakanlah membahas YouTuber jam tayang, itu dikumpulkan yang khusus jam tayang. Membahas bonsai kelapa, khusus bonsai kelapa dikumpulkan. Nggak mungkin makanan masuk situ. Tapi juga makanan juga banyak poin-poinnya kan, cara memasak kue, cara memasak ini, ada masing-masing. Nah, video dengan masing-masing topik tadi diberikan peringkat oleh YouTube. Kita nggak tahu berapa peringkatnya, berdasarkan banyak faktor.
termasuk seberapa cocok antara judul dan deskripsi. Nah, ini saya dapat ilmu baru beberapa seminggu lalu lah. Ternyata ini nanti kita bahas detail ya. Apa yang ditulis dalam judul itu harus muncul di deskripsi di bagian paling atas, paling depan dari deskripsi. Dan itu mempengaruhi. Nah, itu nanti kita bahas ya. Jadi dia akan mencocokkan ini secara mesin semua antara judul, karena judulnya misalnya cara bonsai kelapa, tapi di deskripsinya Anda bikin ini cara memasak gulai ayam, kan enggak connect itu. Nah, itu tadi saya bilang, ini harus betul-betul gimana bukannya misalnya bonsai kelapa, kita buat ini cara bonsai, itu bagaimana kata-kata itu supaya betul-betul klop. Termasuk isinya. Nanti akan pengaruh di thumbnail, di tag. Kita bicara kelapa, isinya bukan kelapa sawit. Nah, itu juga pengaruh ya. Dan query penonton. Selain itu, kami di sini YouTube ya, mencari video yang paling mendorong interaksi untuk melakukan query. Nah, maksudnya apa interaksi ini? Inilah pentingnya komentar. Jadi YouTube melihat bahwa video yang Anda buat oleh kreator yang oleh kita ini YouTuber itu seakan-akan hidup dari komentar yang muncul dari penonton. Itulah kita salah satu wajib menjawab komentar, bukan asal jawab, bukan cuma oke, yes, bukan. Ada semacam interaksi, mungkin pertanyaan atau itu yang juga dinilai. Ya. Nah, ini sering muncul pertanyaan, judul dan deskripsi video saya sudah optimal. Oke, katakanlah dia sudah setting benar, judulnya sama deskripsi ya. Tetapi mengapa peringkatnya tidak lebih tinggi? Nah, inilah jawabannya. Jadi tadi yang judul, deskripsi, tag itu hanya bagian aja, tapi memang cukup penting, bagian dari semua yang harus kita lakukan supaya masing-masing unsur ini bersinergi positif, mendorong performa video kita ke puncak yang paling tinggi yang kita harapkan dengan view dan jam tayang yang cukup tinggi. Jadi jawabannya YouTube, penelusuran atau pencarian tadi orang penonton ya, itu mempertimbangkan banyak sinyal dan semua indikator yang terkait, seperti waktu tonton pun dilihat. Jadi di sini ya bukan lamanya nonton, tapi dia akan melihat durasi antara, katakan video 10 menit ditonton 9 menit, akan ditonton lagi 4 menit. Itu beda. Durasi 30 menit. Jadi bukan panjang pendeknya durasi, tetapi full apa tidak ditonton. Itu salah satu ya yang indikator. Nah, ini tip-tip yang diberikan secara umum oleh YouTube Akademi Kreator. Cari kata yang biasa digunakan orang untuk menemukan channel Anda atau video Anda dalam sumber traffic di YouTube Analytics. Cobalah memasukkan istilah penelusuran yang paling relevan untuk setiap video baru Anda. Anda dapat menambahkannya sebagai judul dan deskripsi asalkan akurat dan tidak berlebihan. Jadi tip ini ya, cari kata yang biasa digunakan orang untuk menemukan channel atau video ya, video sebenarnya dalam sumber traffic di YouTube Analytics. Ini baru beberapa hari saya temukan ini di kreator ya. Ada video saya satu yang baru saya buat, baru saya upload kemarin kalau tidak salah. Itu waspada terhadap hacker, waspada terhadap ini. Saya coba browsing, saya coba searching ya tanpa mengetik itu. Waspada ternyata tidak keluar. Nah, cara paling gampang, Anda ketik dulu hacker. Anda lihat video-video orang itu apa. Selalu cara mengatasi hacker. Cara ini hacker. Hanya judul saya rubah, thumbnail saya rubah, tidak pakai waspada. Cara mencegah hacker. Tadi pagi saya rubah, ternyata langsung grafiknya di analisis beda. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita harus dengan legowo ya, dengan ikhlas ya, merubah judul kita, deskripsi kita. Karena ini wajib judul itu
bagian judul itu munculkan di deskripsi paling depan ya. Itu tuh sudah trik tuh. Kita wajib mengalah kalau mau video kita dilihat. Ya, itu tuh pengalaman saya. Jadi kita coba contoh misalnya satu hal di situ kok nggak keluar-keluar. Oh, tapi yang terkait topik kita kok apa sih bunyinya? Nah, itu kita tiru. Kita rubah judul, kita rubah deskripsi, kita rubah thumbnail. Terus di bagian deskripsi yang baik adalah antara panjang 1 sampai 2 paragraf ya. Ini relatif tapi ini penting, jangan sampai ini kosong. Jangan sampai ini ada kosong, harus ada isi. Ini nanti kita akan membahas ya. Ini juga ada pengaruh, cobalah menggunakan fitur terjemahan. Jadi video yang kita buat di sini itu kita subtitle ke beberapa bahasa. Itu mungkin peluangnya untuk ditonton oleh orang luar. Itu juga ada, subscriber baru juga, bahkan mungkin lebih dari Indonesia. Karena apa yang kita berikan itu mungkin buat mereka hal yang tidak biasa, tapi mereka mau coba. Nah, ini beberapa channel besar saya lihat sudah mulai memakai subtitle. Nanti saya video sendiri subtitle ya. Dia menerjemahkan. Jadi video kita buat, kita ketik bahasa Indonesianya yang kita omongkan ini, jadi terjemahannya otomatis. Tinggal kita pilih bahasa apa. Mau Arab, Cina, Inggris, semua ada. Jawa juga ada. Tapi kalau bahasa lain tidak ada, bahasa Batak tidak ada ya. Cuma ada bahasa Jawa yang saya lihat. Nah, pikirkan ide video baru dengan melihat hasil penelusuran untuk query yang populer. Jadi gini, salah satu kita membuat video itu bisa saja kita mencari ide baru sesuai topik masing-masing ya. Anda lihat di searching apa sih yang dibahas orang tentang katakanlah tempat wisata, YouTuber, tentang ternak ikan atau mancing, apa sih yang lagi rame? Atau modifikasi motor atau bonsai kelapa, apa sih yang lagi rame? Kita buat ide video baru itu, memasak. Nah, di sini ini mungkin nanti dibahas ya. Kalau ada yang sudah mengerti ya syukur ya. Ingatlah untuk selalu memeriksa tab trending. Di tab inilah sebenarnya video-video yang lagi tren itu muncul. Tapi tidak selalu video yang ramai ditonton, yang subscribernya besar itu tidak selalu. Walaupun itu juga mendukung ya. Tapi yang pasti di sini, yang saya lihat tadi pasti ya. Nah, inilah kita berjuang ya. Akan dimunculkan satu channel-channel yang tiba-tiba populer yang melejit cepat ya. Kalau saya pribadi punya target 3 bulan kita membuat melejit, itu bisa masuk di sini. Artinya di view yang tinggi, di jam tayang yang tinggi, subscriber tinggi, itu masuk. Nanti kita cek di trending. Ini muncul channel-channel yang meranjak naik. Oke, kita lanjutkan. Di mana saja hasil penelusuran, sebenarnya hasil orang mencari itu muncul ya, hasil penonton untuk mencari suatu topik itu muncul ya. Nah, ini yang kita juga harus pahami ya, di mana munculnya. Ini kita bicara di YouTube, bukan muncul di koran atau apa ya, di YouTube ya. Yang pertama itu namanya beranda. Nanti saya akan jelaskan yang namanya beranda ya. Semoga-moga sudah ada yang paham. Jadi tempat munculnya itu ada beberapa tempat. Di rekomendasi video, diingat-ingat ya, kalau udah ingat putar balik. Yang ketiga di trending. Yang keempat di subscriber dan tab subscription, kurang P ini ya. Kelima, notifikasi. Notifikasi ini yang lonceng itu ya. Ini spesifik dia. Yang keenam, mode terbatas, saya enggak bahas ya. Terus. Nah, ini yang saya ambil sumber dari YouTube Academy Creator. Ternyata ada satu hal yang saya enggak tahu ya kenapa enggak muncul ya. Yang saya tambahkan yang di luar ini ya. Yang ketujuh ya. Ini yang saya pikir paling penting. Di penelusuran atau pencarian. Ya. Jadi ada
7 ya, yang mau terbatas enggak. Saya akan jelaskan di mana yang namanya beranda, di mana yang namanya tempat rekomendasi video, di mana yang namanya trending, subscriber dan tab subscription, notifikasi, mungkin sudah tahu loncengnya, dan penelusuran atau pencarian atau searching. Kita perhatikan tampilan di layar ya. Inilah salah satu pada saat pertama orang membuka YouTube ya, youtube.com, www.youtube.com. Jadi tadi yang dinamakan beranda itu home, posisinya home. Beranda tuh ini di bawah ini ya. Ini beranda ini. Ini bermacam-macam video muncul. Ya ini tadi dengan macam-macam alat YouTube tadi. Ini yang paling sering ditonton, yang lihat aja angka-angkanya kan 2,4 juta. Tapi yang kecil juga ada, enggak masalah. 5,3 juta. Besar-besar ya. Tapi ada yang kecil, pernah ada yang kecil kok. Ya kan besar-besar kan. Dan tiap detik dia berubah. Kalau nanti saya tutup, saya buka lain lagi. Kemarin ada sempat muncul channel video kecil pun muncul. Yang Grab itu saya bantu muncul. Terus yang Lin TV juga ada sempat muncul, saya lihat. Emang berubah-ubah ya. Ini tadi saya bilang kita setiap detik itu jangan dikira ini sekarang di atas terus nanti 5 menit atau 5 detik kamu buka sudah berubah. Nah, kita berebut untuk tampil di sini ya. Sebelum orang mencari ini ya. Ini namanya beranda. Kadang-kadang ada video yang menarik, wah ini kok ganteng cantik, orang klik. Nah, itu ya. Wah, ini apa sih mobil presiden? Nah, ini membuat menarik. Ya, itu ini tadi beranda ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya tambahkan yang di luar YouTube kreator itu kan ada penelusuran searching. Jadi gini, orang kan kalau cari topik itu kan mesti ngetik ya, udah pernah tahu channel dia kan ngetik. Misalnya saya ambil topik saya aja ya, jam. Nah, kita ngetik jangan sesuai judul kan, orang suka orang ngetik jam tayang YouTube. Ada yang cara cepat mendapatkan jam tayang. Anggaplah seperti ini, orang lain ngetik, dia mencari tentang jam tayang YouTube, enter. Nah, ini yang tadi saya bilang yang loncat ke 7 ya, di luar kreator. Ini bukan, ini iklan masuk ya. Pada saat orang mencari, menelusuri atau searching tentang topik jam tayang YouTube, itu akan muncul macam-macam di bawah sini. Nah, ini kalau punya kita tidak pernah muncul di sini, Anda bisa tes kapan mau diklik orang, kapan view kita mau naik, jam tayang kita bisa naik, ya. Nah, inilah video dari penelusuran. Nah, punya saya kadang muncul, kadang enggak. Jadi memang setiap bersaing terus, bukan statis, bukan. Ini channel-channel besar semua ini, yang sudah tahu rahasianya tapi tidak dibuka, ya. Nah, ini kadang punya saya muncul, kadang enggak. Inilah kita bersaing. Jadi kalau punya kita tidak pernah muncul di sini ya, bagaimana view kita, jam tayang kita mau naik? Coba saya ganti ya, menambah. Kan orang suka orang di situ ya. Kita udah bisa nyocokkan video kita. Makanya tadi judul, tag, deskripsi itu penting untuk bisa mengcover semua ini. Ini kan channel-channel yang besar pasti di atas ini. Yang youtubernya subscriber ini kecil, subscriber 16Q ya. Nah. Ini ya banyak ya, ini contoh ya. Jadi tadi yang ketujuh saya langsung loncat di penelusuran itu ini maksudnya. Nah, ini kita bersaing di sini supaya video kita bisa diklik, ya. Oke, ini yang kedua. Tadi beranda sudah, ini penelusuran. Nah, yang ketiga itu adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa terkait video yang ditonton topiknya, bisa terkait channel yang sama, atau bisa juga tidak terkait apa-apa. Nah, misalnya saya ambil contoh cara menambah jam tayang YouTube. Ini saya klik ya. Jadi pada saat orang ini mengklik satu video, dia ingin menonton.
Di sebelah kanan Anda lihat, di kolom sebelah kanan nanti ya habis video. Nah, bentar. Agak lemot beberapa hari ini jaringan mungkin. Nah, muncullah sebelah kanan. Kadang dia terkait topik yang dicari, terkadang sesuai topik, bisa dari channel yang sama atau channel yang lain. Inilah yang dinamakan rekomendasi video. Kita juga bersaing di tempat yang ketiga ini untuk minta peluang diklik, ya. Nah, ini kayaknya besar-besar semua ini. Ya, nanti saya jelaskan. Kita di channel kecil memang ada kelemahan yang kita tidak bisa atasi ya. Kita hanya bisa memperbaiki di teknik seperti di video ini. Cuma kenapa saya bilang kita tidak bisa mengatasi? Nanti ada saya akan jelaskan di tempat yang lain ya, bahwa subscriber yang banyak ya itu pemicu juga. Kita sebar ini link ke sana kemari. Kita coba edit sana sini. Memang ada peluang orang klik, tetapi yang sudah punya subscriber seperti ini disembunyikan malah, yang ntar saya cari. Disembunyikan. Belum ada yang 1 juta sih, yang ribuan ya. Kontak kelihatan ya, ribuan. Subscriber ini sudah dapat notifikasi langsung. Jadi secara teori pun mereka tidak perlu capek-capek nyeting supaya muncul. Begitu subscribernya klik, itu salah satu yang tadi yang saya bilang, mesin YouTube kan ingin lihat penontonnya itu suka apa sih? Ya, apa sih yang dimau penonton? Itu kan dari mana tahunya? Dari dia klik. Nah, kalau subscriber kan sudah ada notifikasi, dia pasti klik. Sekian ratus ribu dari mereka setiap video upload. Disitulah kita kalah. Tapi jangan putus asa, tetap semangat. Ya, setidaknya secara fundamental setting kita harus benahi dulu. Nah, di sini ya kita lihat ulang-ulang nih ya. Mereka menang di subscriber sebenarnya yang mendongkrak. Itulah pentingnya subscriber asli ya, saya bilang. Karena ada yang palsu. Ya, moga-moga jangan ada yang tertawa ya. Oke, ada 3 sudah. Di sini namanya rekomendasi. Ya. Rekomendasi video. Tadi kan di penelusuran rekomendasi beranda. Nah, oke. Di beranda tadi home ini ya. Nah, ini trending di sini kita klik trending. Tadi trending ada saya jelaskan. Nah, trending ini hal-hal yang ngetrend, yang lagi ngetrend ya. Baik ngetrend view-nya, itu suka-sukanya YouTube ya. Ngetrend yang jelas view lah, ngetrend topiknya, banyak hal yang dimasuk di sini. Kadang-kadang orang mencari topik di sini. Masakan apa sih lagi rame? Nah, ini saya bilang tadi, kreator on the rise, artinya dapur lior ini seorang YouTuber pemula mungkin awalnya, saya tidak tahu sudah monitor belum ya. Tapi dilihat mungkin dalam waktu yang relatif singkat, pencapaian dia dari view, dari jam ini luar biasa. Lihat ya. Jadi dihitung dengan waktu nih ya. Kalau setahun kita mungkin dapat ini. Ini waktu yang dibuat relatif cepat. Itu muncul di sini. Ya, muncul 1 orang, 2 orang. Nah, ini trending nih campur aduk, tidak terkait topik, benar lagi tren menurut YouTube. Ini masuk sini. Oke, nah tadi ada subscription ya namanya kalau tidak salah. Ini channel-channel yang kita subscribe mengeluarkan video itu muncul. Nah, itulah pentingnya subscriber tadi saya bilang kan. Ya pentingnya subscriber tadi. Dia tahu kita mengupload video atau kita mensubscribe orang, video orang itu muncul. Jadi ada diuntungkan mereka sebenarnya posisinya. Nah, diminta sign ya. Oke, kita kembali ke topik awal. Topik di mana saja penulisan muncul tadi sudah ya. Beranda, Anda paham. Rekomendasi video, trending, subscriber ini yang dan subscriber ini dari subscriber kita, tapi ini yang kita sub ya. Notifikasi
Karena nggak setiap subscriber itu dapat notifikasi ya kalau dia nggak klik ya, nggak klik lonceng. Kalau dia klik lonceng dia tahu. Tetapi aturan terbaru YouTube itu kalau nggak salah dia membatasi. Walaupun diklik lonceng itu mungkin dibatasi 3 atau apa ya per hari, per channel atau apa yang untuk kita diberitahu. Karena apa? YouTube mungkin mendeteksi dari ya tadilah dari penonton ini kan saking banyaknya notifikasi, saking banyaknya channel yang dia sub, muncullah notifikasi saking banyak, lama-lama dia bosan, dia hapus malah. Nah itu mungkin yang dicegah oleh YouTube ya, dibatasi supaya yang dapat notifikasi itu tidak ribet juga gitu. Kita akan bahas satu persatu ya, satu persatu dari beranda dulu. Ini agak cepat aja. Beranda adalah tempat pertama yang dilihat penonton saat membuka aplikasi YouTube atau mengunjungi YouTube Shop yang tadi ya, diingat ya. Jadi halaman home-nya pertama yang dilihat. Beranda adalah perhentian utama di YouTube. Disinilah kami memberikan rekomendasi paling relevan dan dipersonalisasi bagi setiap penonton. Jadi ini sifatnya umum ya. Tapi kalau menurut saya ini bukan yang utama justru di penelusuran. Ya tapi tidak apa-apa. Ini kan versi kreator ya. Saya copy ini sebenarnya sama persis. Beranda juga merupakan tempat yang bagus agar video Anda ditemukan oleh non-subscriber. Jadi ada orang yang belum subscribe, Anda tiba-tiba tertarik. Dia lihat, oke, dia akan komen, like, dan subscribe. Lebih dari 200 juta video berbeda muncul di Beranda setiap harinya untuk penonton di seluruh dunia. Bayangkan saja kita bersaing dengan segini banyaknya. Kemudian masih di Beranda ya. Saat penonton mengunjungi Beranda, YouTube menampilkan video dari subscription, video yang ditonton oleh penonton serupa, video baru dan lain-lain. Pilihan video ini didasarkan pada ini YouTube ya, performa. Seberapa baik video berinteraksi dengan penonton, artinya saking banyaknya komentar itu, interaksinya komentar ya. Dan memuaskan mereka ya dengan tombol suka tadi di samping faktor lainnya. Kemudian yang kedua, historis tontonan dan penelusuran penonton. Kalau kita search itu kan kadang-kadang ada yang kita ulang itu karena topik yang sama ya, di situ dilihat ada historisnya. Seberapa sering sih penonton yang A ini di negara Indonesia, di kota ini sering nonton, itu di seluruh dunia di data secara otomatis ya oleh mesinnya YouTube ya, algoritma YouTube. Itu juga faktor ya. Dan seberapa sering kami menampilkan setiap video kepada penonton. Singkat aja, di Beranda ada tip-tip yang diberikan oleh YouTube Academy Creator. Saya sederhanakan bahasanya. Ini wajib ya, di mana-mana wajib. Upload video secara konsisten agar penonton tahu kapan mereka dapat menonton video Anda. Jadi gini, kita gimana mau berkembang channel kita, kalau kita tidak pernah upload video ya, saya pun juga lambat nih, kadang memang capek buat video dengan semua keterbatasan, tapi harus kita perjuangkan, karena itu salah satu, dan itu dibenarkan memang. Kalau cuma 3-4 videonya gimana orang mau, sudah orang yang nonton sedikit, view-nya sedikit, nah kan lebih susah lagi. Jadi mustahil kalau ada judul video dengan upload satu video sekian juta yang nonton, sekian juta jam tayang, 1 juta subscriber, itu tidak mungkin. Mungkin tapi melanggar. Ya, harus banyak video. Nah, di YouTube Academy Creator kalau kita baca definisi konsisten itu macam-macam. Konsisten dengan waktu, yang setiap hari Sabtu mengupload makanan, menu baru karena orang tahu pada Sabtu sore orang sudah istirahat di rumah ibu-ibu ya. Ada juga yang konsisten dalam konten. Jadi konsisten ini banyak faktor. Tapi yang penting upload. Jadi ini wajib ya kalau mau dijalankan, kalau enggak bisa. Video ini juga video original, jangan video yang download. Nanti kena masalah lain. Kemudian yang kedua, nah cobalah, nah ini memang teoritis ya, saya pun juga belajar. Banyak nanti contoh-contoh yang coba saya sederhanakan bahasanya. Di situ pun juga saya memberi tutorial, saya juga belajar ya. Dan saya harus membuktikan, setidaknya lebih dulu lah untuk bisa ini ada hasilnya.
Tapi ini mestinya ada kan, ini dari YouTube bukan dari saya, dari YouTube Akademi Kreator ya. Kalau Anda lihat sendiri langsung bisa. Cobalah membuat penonton berinteraksi lebih lama dan dorong mereka untuk kembali menonton video lainnya. Baik itu video berdurasi panjang atau beberapa video berdurasi pendek. Semakin lama Anda membuat orang menonton, semakin banyak konten Anda yang akan tampilkan. Ini versi YouTube ya, jadi semakin lama orang menonton video Anda, biasanya video 10 menit. Nah, video ini kan panjang, menit 30 menit ya. Semakin lama orang menonton, itu akan direkomendasi salah satu bagian kriteria yang akan dibuat YouTube untuk menampilkan. Ya, cuma kan seberapa kita bisa menahan orang supaya tidak bosan kan? Ya, bagaimana menariknya konten tersebut. Macam-macam faktor juga itu nanti. Ini tip yang harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Ya moga-moga saya ada waktu untuk membahas beberapa video untuk ini ya. Nah, terus lakukan hal-hal yang efektif. Saat Anda membuat sesuatu yang disukai penonton, terus lakukan hal tersebut. Begitu Anda lihat naik view-nya, naik jamnya, kami menampilkan lebih banyak video yang disukai penonton. Jangan takut untuk bereksperimen, tapi lakukanlah dengan penuh perhatian dan perhatikan masukan. Kalau ada komentar penonton yang memberikan, oh gini bang, kayak saya kemarin kan awal suaranya kecil, karena dengan segala keterbatasan saya coba rubah dan agak keras ngomongnya. Jangan takut salah, tidak ada yang salah. Tetap di beranda, ini tetap membahas di beranda ya. Tip-tip yang harus diperhatikan lanjutan. Lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda secara global ya. Ini kalau sudah muncul ya memang susah sih. Dengan melihat sumber traffic di YouTube. Nah ini ada ini kita juga harus belajar detail satu persatu semua analisa di situ. Coba yang kita lihat kan coba subscriber, jam tayang, view sudah. Banyak hal lain yang mendukung sebenarnya. Kita bisa menganalisa, dan dari analisa kita bisa membuat suatu perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Di YouTube Studio semua ya. Kemudian yang kelima, ini ada video saya bahas, jangan membuat konten yang melanggar kebijakan YouTube ya. Jadi banyak kebijakan dia, termasuk copyright, termasuk banyak sekali faktor di pedoman komunitas, termasuk reuse konten, itu kita hindari. Pastikan judul video sudah tepat. Gunakan tag yang sesuai dengan tidak berupa spam, dan jangan gunakan thumbnail yang menyesatkan. Nanti ini dibahas lebih detail ya. Jadi spam itu bukan cuma di sub for sub. Di deskripsi juga spam bisa. Jadi pengertian spam ini Anda membuat judul aneh-aneh, deskripsi aneh-aneh, begitu orang nonton isinya lain, itu buat fatal akibatnya. Ya, jadi ini harus sesuai dengan apa nanti yang pada saat penonton membaca judulnya, dia membaca deskripsinya sekilas, makanya harus tulis ya. Kadang deskripsi kan lebih menjelaskan lagi daripada judul. Dia punya suatu ekspektasi, suatu keinginan, oh ini yang aku cari, coba aku tonton sih. Nah, tapi ternyata begitu tonton lain isinya, jauh. Nah itu fatal ya, fatal. Terus juga jangan menggunakan thumbnail yang menyesatkan. Ini banyak loh. Saya juga tidak ngerti, tapi channel-channel besar ya, thumbnail yang menyesatkan ini. Setelah saya lihat dalamnya lain isinya. Ini mungkin perlu juga dibuat video-video contoh-contoh thumbnail yang menyesatkan ya. Menarik begitu dibuka lain isinya. Dan tidak mengarah ke situ. Ini kita jangan ulangi. Lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda secara global dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Oke, ini video kami potong sampai di sini karena waktu cukup panjangnya durasinya. Anda butuh istirahat untuk mencernanya. Jangan lupa Anda tetap lanjut yang seri kedua, di judul yang sama ada kode serialnya. Karena topik masih panjang ya, ini harus dipahami secara utuh. Ini basic dasar ya dari seorang YouTuber. Jadi terima kasih sudah menonton video ini.